Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Edi 88. Oke bosku, di video kali ini saya akan berbagi informasi ya. Apa saja hal yang bisa menyebabkan kita itu gagal beternak entok atau rugi beternak entok. Dan di sini ada beberapa hal yang sebenarnya hal ini itu sepele tapi jarang diperhatikan oleh peternak, dan inilah yang menyebabkan ternak kalian itu mengalami kerugian atau gagal dalam beternak. Oke, maka dari itu simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Yang pertama itu hal yang perlu diperhatikan dalam beternak entok supaya tidak rugi itu adalah cara pemberian pakan. Nah, pakan ini itu sangat penting karena 90% kos dari beternak entok itu adalah di pakan. Jadi berikanlah pakan yang bernutrisi bagus, berprotein bagus. Karena apa? Karena kalau kita sistem pembibitan, kalau kita itu memberikan pakan asal-asalan, nanti dia itu juga akan menghasilkan telur itu yang tidak bagus. Maksudnya yang tidak bagus itu tidak banyak. Misal seperti ini. Misal biasanya indukan itu menghasilkan 15 atau 17 butir lah dalam sekali mengeram. Tapi kalau kita itu memberikan pakan asal-asalan, bisa jadi indukan itu akan sedikit telurnya itu berkurang karena pakannya itu tidak memenuhi standar yang dibutuhkan indukan itu sendiri. Nanti akan mengalami penurunan. Jadi kita akan rugi itu di situ, Bos. Jadi itulah yang harus diperhatikan. Itulah yang pertama ya. Kalau untuk pakan itu kita itu bisa mensiasati dengan limbah. Maksudnya seperti ini. Kita itu mencari pakan berprotein tinggi itu tidak beli juga bisa. Saya kasih contoh seperti ini. Pakan berprotein tinggi itu contoh yang gratis ya. Itu kita cari keong atau keong sawah. Itu kan tidak apa? Tidak beli, itu gratis. Dan itu proteinnya sangat tinggi dan sangat bagus untuk diberikan kepada indukan ternak kita. Jadi nanti hasilnya juga telurnya pun akan bagus, akan banyak. Jadi kita tidak rugi. Jadi seperti itu ya. Terus masalah pakan itu juga kita harus selalu memberikan hijauan, Bos. Hijauan itu juga penting. Jangan kita memberikan dedak dedak nasi aking saja. Kita itu harus mengimbanginya dengan pakan-pakan lain seperti hijauan, sayur-sayuran seperti itu. Kita itu bisa carilah di sekitar kita atau kita bisa cari limbah-limbah di sekitar kita. Kita memberikan ikan rucah. Ikan rucah itu kan kalau yang daerahnya itu di dekat maksudnya dekat laut pesisir, itu ikan rucah pasti banyak, dan ikan rucah itu harganya itu juga enggak terlalu mahal. Kita bisa memberikan apa? Memberikan pakan berprotein atau bernutrisi tinggi itu enggak setiap hari. Misal kita berikan 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, itu sudah cukup, bosku. Jadi itulah yang perlu diperhatikan bagi kalian semua yang ternak entok. Dan untuk yang kedua, itu kita harus selalu memperhatikan kebersihan kandang. Ini pun sepele sebenarnya, tapi kebanyakan dari kita itu sering mengabaikan hal ini. Kenapa saya katakan ini juga bisa menyebabkan kerugian? Karena seperti ini, saya jelaskan seperti ini. Kalau kandang kita itu jarang kita bersihkan atau kita malas membersihkan, lama kelamaan
kotorannya itu akan semakin banyak. Dan kalau kotoran semakin banyak, semakin menumpuk, dan kotoran itu basah, itu lama-lama akan menimbulkan penyakit. Dan kalau penyakit itu sudah muncul di kandang kita, itu kita akan susah. Ternak banyak yang mati, itu kita sudah rugi, bosku. Jadi hal-hal sepele itu sebetulnya yang mempengaruhi kita itu rugi dalam beternak. Jadi kita itu harus perhatikan seperti itu. Kita harus sering membersihkan kandang, minimal lah 2 hari sekali, itu minimal ya. Kalau bisa sih setiap hari, tapi minimal itu 2 kali sehari. Kita juga harus sering melakukan penyemprotan, dan penyemprotan pun itu tidak memerlukan biaya yang sangat mahal. Karena kita hanya dengan uang 50.000 kita beli Baiklin atau Wipol, itu sudah bisa mencegah penyakit atau virus di kandang kita. Jadi yang kedua adalah kebersihan kandang. Dan untuk yang ketiga ini juga sebenarnya hal sepele, tapi juga jarang diperhatikan oleh peternak. Hal yang ketiga itu adalah hati-hati ketika membeli indukan dari luar. Nah, biasanya kan kalau kita mau menambah populasi kan, kita ambil banyak dari luar, kita taruh. Nah, kita itu belum tahu indukan dari luar itu mempunyai penyakit atau enggak, mempunyai virus atau enggak. Kalau indukan dari luar itu membawa virus, ya otomatis tamat lah kita ternak entok itu. Misal kena mata biru atau gejala mata biru, wah ludes itu satu kandang, bos. Rugi berapa kita sudah. Dan untuk mengatasi hal itu, kalau memang kita itu mau menambah atau membeli entok dari luar, itu seharusnya bagusnya kita karantina dulu, maksimal itu 7 hari dan minimal itu 3 hari. Nah, jangan langsung taruh bos. Kita itu harus mempunyai mempunyai kandang lain atau box lah, untuk menaruh indukan yang baru kita beli itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita tahu entok itu sehat apa enggak. Kita kan namanya makhluk hidup ya, entok itu punya nyawa. Kita tidak tahu itu ada penyakit atau enggak. Jadi caranya seperti itu. Jadi hal-hal sepele itu memang sering diabaikan oleh peternak. Ya, makanya itu saya bahas di sini. Dan menurut saya 3 hal itulah yang bisa menyebabkan kita itu gagal dalam beternak. Di samping hal-hal lain lah, ini saya bahas hal-hal yang sepele. Jadi untuk rekan-rekan atau untuk bos-bosku semua ya, ini harus diperhatikan ya 3 hal itu dalam beternak entok. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang selalu setia menonton channel ini. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya dengan subscribe. Dan terima kasih untuk semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.